Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Sallallahu alaihi wa ala wal ali waz zawjat. Amma ba'd. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم آمين قولوا آمين. Taib, ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman, seakidah. Di zaman yang tadi kata Akhuna Al-Fadhil Abu Talhah, ahlu sunnah itu sedikit ya. Dan memang itu sudah jadi sunnatullah. Sunnatullah, ahlu sunnah itu sedikit. Dan memang kebenaran tidak diukur, tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Karena seandainya kebenaran adalah dari banyaknya pengikut, niscaya yang paling benar siapa kira-kira? Iblis. Karena pengikutnya paling banyak di dunia ini, ya. Oleh karena itu, tak perlu kita berkecil hati, tak perlu kita bersedih dengan sedikitnya pengikut, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan bagi siapapun yang mengikuti jalannya para rasul. Qala Allah taala, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Kami, Allah Subhanahu wa taala maksudnya, benar-benar akan menolong, memenangkan rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, pengikut para rasul. Fil hayatid dunya, baik dalam kehidupan dunia, wa yawma yaqumul ashhad, maupun pada hari kiamat, hari di mana para saksi berdiri memberikan kesaksian mereka. Dan kita tahu bahwa para rasul tidak semuanya menang dalam pengertian mengalahkan musuhnya, membunuh lawan terberatnya. Banyak di antara mereka yang mati dibunuh oleh musuhnya, ya. Banu Israel adalah bangsa pembunuh para nabi. Walaupun para nabi pun banyak yang berasal dari Bani Israel. Inna Bani Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Bani Israel adalah bangsa yang dipimpin oleh nabi yang datang silih berganti. Ketika ada seorang nabi yang wafat, digantikan oleh nabi berikutnya. Dan Banu Israel, kama qala Allah Ta'ala anhum, wa qatlihimul anbiya, punya kebiasaan apa? Membunuh para nabi. Padahal Allah tadi sudah mengatakan, kami benar-benar akan menolong dan memenangkan para rasul. Pun demikian, ada di antara mereka yang dibunuh oleh kaumnya. Jadi dibunuhnya seseorang tidak berarti kekalahan. Dibunuhnya seseorang tidak berarti apa? Kekalahan. Lantas apa makna kemenangan? Menang adalah ketika kita istiqamah alal haq. Dalam kondisi apapun kita wafat, yang penting kita istiqamah di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka itulah hakikat kemenangan, ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itulah hakikat dari kemenangan. Zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Adapun nasib kita di dunia, macam mana nih? Dakwah dihalang-halangi, dipersempit, tak ada boleh bikin kajian di masjid-masjid raya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, itu hanya sementara saja. Nikmatnya pun sementara. Tak ada nikmat yang pure, nikmat tak ada dunia ini. Dan para rasul adalah manusia dengan ujian yang paling berat.
setelah mereka adalah orang-orang yang imannya mendekati para rasul, ya, dan demikian seterusnya. Makin besar keimanan seseorang, makin baik agama seseorang, makin berat ujiannya. Tak terkecuali para ulama kita. Ya, kita baca sejarah bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah difitnah, dipenjara. Bahkan kebanyakan kitab-kitab yang beliau tulis di penjara. Bahkan beliau pun wafat di penjara, fi qal'ati Dimashq. Ya. Dan itu semua karena beliau memperjuangkan kebenaran. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam juga di penjara. Ya, sehingga tak perlu kita berkecil hati, tak perlu kita khawatir tentang nasib dinullah ini, karena dinullah hadza mansur. Ya. Hadza din mansur biiznillah. Bina au bi ghairina. Nah, itu yang bahaya nih. Jangan sampai kita tak dapat bagian dalam memperjuangkan agama ini, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan agama ini. Ya. Kalaupun wal iyadu billah, kalaupun manusia ini semuanya murtad, keluar dari Islam, tak masalah sedikit pun bagi Allah. Tak masalah sedikit pun bagi Islam. Allah akan ganti dengan manusia baru. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Ta'ammal. May yartadda minkum. Ini siapa yang dituju dengan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai kalian yang beriman. Artinya semua orang beriman dituju oleh ayat ini, dimaksud oleh ayat ini. Man yartadda minkum an dini. Siapapun di antara kalian yang murtad meninggalkan agamanya, tak ada masalah bagi Allah. Itu masalah bagi dia. Tak masalah bagi Islam. Ya, masalah bagi dirinya sendiri. Kenapa? Allah katakan fasawfa ya'tillahu biqaum. Maka Allah akan ganti, akan datangkan kaum yang lain yang tak seperti kalian. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, mereka pun cinta kepada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka bersikap tawadhu, merendah diri di hadapan sama orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, namun tak pernah berkecil hati di hadapan orang kafir. Tak pernah memandang orang kafir lebih tinggi daripada dirinya. Karena Allah telah jelaskan bagaimana hakikat orang kafir di mata Allah Subhanahu wa taala. Am tahsabuhum anna aktsarahum la yasmaun, am tahsabuhum anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah engkau mengira kebanyakan mereka yang musyrik, yang kafir itu, hai Muhammad, mau mendengar peringatanmu, mau menggunakan akal mereka? Mereka tak ubahnya seperti hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi jalan hidupnya. Jadi seorang mukmin yang mengerti hakikat iman tidak akan pernah berkecil hati di hadapan orang kafir. A'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Mereka selalu berjuang di jalan Allah. Baik jihad bil hujjati wal bayan, jihad dengan menggunakan hujjah, argumentasi, dalil-dalil ilmiah, menjelaskan kebenaran di hadapan orang-orang yang memusuhi kebenaran, ataupun jihad dengan senjata tatkala tiba masanya. Yujahiduna fi sabilillah, dan kriteria atau ciri-ciri mereka yang keenam adalah wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah takut dicela oleh orang-orang yang suka mencela. Karena pasti orang yang benar pasti banyak yang tidak suka. Sunnatullah. Siapa manusia lebih baik daripada Rasulullah? Ada? Tak ada kan? Dicela tak? Apa celaan-celaan mereka kepada Rasulullah? Sahir, syair, kadzab, apalagi majnun. Padahal sebelum dia mendakwahkan tauhid, al-amin, ja'al amin, ja'al amin. Subhanallah. Orang yang sama ketika dakwah tauhid, kadzab, syair, majnun, sahir. Ada bukti? Tidak ada bukti. Ya, kenapa begitu? Itu hawa nafsu. Semua orang punya hawa nafsu, itu masalahnya. Ketika hawa nafsu sudah diperturutkan, maka sejuta dalil pun tak mempan.
Al-Yahud, laknatullah alaihim, itu sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum beliau lahir. Ciri-cirinya sudah ada dalam kitab Taurat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali ciri-ciri nabi akhir zaman itu seperti mengenal ciri-ciri anak mereka, bahkan lebih. Kenapa lebih? Karena seseorang tak akan mengenal anaknya sebelum dia lahir, betul? Tapi Rasulullah belum lahir, ciri-cirinya sudah ada dalam Taurat. Sedangkan anak mereka kalau belum lahir mereka tak tahu ciri-cirinya kayak apa. Ya, pun demikian mereka tak mau beriman. Kenapa? Hasad. Waddal ladzina kafaru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Apakah karena mereka jahil? Tidak. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Bukan karena mereka tak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sudah jelas bagi mereka mana yang benar, mana yang salah. Kan hasad. Mereka tak ingin mengikuti kebenaran ini. Bahkan mereka ingin orang-orang yang sudah benar ini disimpangkan lagi pada kebatilan, dimurtadkan lagi. Nah, jadi itulah ujian kita sebagai orang beriman, ayyuhal ikhwah. Para ulama pun dapat ujian yang tak kalah berat. Justru mereka lebih berat daripada kita ujiannya. Dihujat, dimusuhi, dibunuh. Ya. Ada kisah salah seorang ulama dari Mesir di zaman berkuasanya Daulah Ubaidiyah. Cuman saya lupa namanya. Saya dengar cerita ini dari Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah. Di zaman kekuasaan Bani Ubaid, ya, atau mereka menisbahkan diri mereka kepada Fatimah, mengatakan Fatimiyah, padahal tidak ada hubungan dengan Fatimah. Ya. Yang benar adalah mereka Al-Ubaidiyun, anak cucu daripada Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah. Ya. Di zaman Daulah Ubaidiyah ini yang dikafirkan oleh para ulama karena memang mereka ini kufar, ya, dan sangat memusuhi Islam. Ada salah seorang ulama Ahlus Sunnah ditangkap oleh aparat negara di sana. Kemudian dia diinterogasi, ditanya, "Balaghani anka annaka qult in kana li 'ashratu ashum la ramaitu 9 ashum ila ilaikum ilaina yani wal 'ashirah ila nasara." Ya, kami mendengar, katanya, bahwa kamu berkata, yang ditanya di sini adalah seorang ulama Ahlus Sunnah, bahwa kamu pernah mengatakan, andai aku punya 10 batang panah, niscaya 9 aku tembakkan kepada Bani Ubaid, baru panah terakhir aku tembakkan kepada Nasara. Apa jawabnya? Akhta'ta. Salah, saya tak mengatakan seperti itu. Lau kana li 'ashrata ashum la ramaitu 9 ilaikum wal 'ashirah kadzalik. Yang benar, kalau saya punya 10 panah, 9 saya tembakkan kepada kamu, yang ke-10 pun juga kepada kamu. Maka seorang alim ini kemudian dipotong satu persatu. Dihukum mati dengan dipotong satu persatu. Alhasil fitnah yang dialami oleh para ulama Ahlus Sunnah dari zaman dahulu sampai sekarang itu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, bagaimana beliau dicambuk hanya karena tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal ada rukhsah. Ya. Kalau seandainya pun beliau mengambil rukhsah dan bertaqiyah istilahnya, berpura-pura hanya secara lisan mengatakan Al-Quran itu makhluk agar selamat dari cambukan, beliau tak berdosa. Tapi apa kata beliau? Saya tak ingin orang-orang di luar sana mengikuti pendapat saya. Karena hampir semua ulama tak ada yang kuat lagi dengan fitnah ini. Hanya tinggal beliau yang bertahan. Bahkan ini yang Al-Gojonya itu, Al-Jallad yang mencambuk beliau itu mengatakan, aku telah mencambuk Ahmad ibn Hanbal yang seandainya gajah aku cambuk, roboh itu gajah. Ya.
Jadi berat fitnah yang dialami oleh para ulama, kan tapi beliau istiqamah. Taib. Terkait dengan Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, sebagaimana yang direncanakan ya, kita akan bicara tentang bagaimana membantah tuduhan yang ditujukan kepada beliau rahimahullah. Secara umum beliau dikritik atau dihujat, bukan dihujat ya, yang lebih tepat mungkin ada juga sebagian yang menghujat beliau, tapi kalau hujatan itu jelas dari ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, karena bahasanya tidak lagi menggunakan bahasa ilmiah ya. Dan kita pun tak perlulah menanggapi orang-orang yang hanya memperturutkan hawa nafsu, karena percuma juga. Percuma ini sia-sia ya. Sia-sia kita tanggapi mereka, karena hawa nafsu ini tak ada obat. Antum mau kasih 1.000.000 dalil pun tak akan ada efeknya bagi pengikut hawa nafsu. Allah Ta'ala mengatakan, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah ma tabi'u qiblatak. Andai pun kau bawakan kepada para ahli kitab Yahud dan Nasara itu semua tanda-tanda kebenaran, semua bukti kau bawakan kepada mereka, mereka tak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, engkau pun tak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd, satu sama lain dari mereka pun tak saling mengikut kiblat yang lainnya. Kenapa? Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, ya, karena mereka memperturutkan hawa nafsu ya. Jadi tak perlu kita payah-payahlah bicara dengan ahlul ahwa ya. Kita hanya buang-buang waktu bicara dengan mereka. Kita hanya akan bahas sesuatu yang disajikan secara ilmiah saja ya. Kritik-kritik ilmiah tak apalah kita bahas itu. Nah, di antara yang dituduhkan kepada Syekh Al-Albani ada yang berkaitan dengan sisi fikih, ada yang berkaitan dengan sisi hadis, dan ada yang berkaitan dengan sisi manhaj atau akidah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh murid beliau Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, beliau dikritik dari 3 sisi ini. Kritikan yang pertama yang berkaitan dengan fikih ya. Ada sebagian kalangan yang mengatakan Al-Albani muhaddits wa laysa bifaqih. Al-Albani itu ahli hadis memang beliau ini, tapi bukan orang yang dalam pemahamannya terhadap hukum-hukum agama. Mereka kadang menjadikan ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala sebagai dasar. Syekh Ibn Utsaimin beliau mengatakan ya, saya coba akan kutipkan redaksi ucapan beliau ya. Jadi beliau ini pernah berbicara tentang Syekh Al-Albani. Beliau puji beliau. Syekh Al-Albani adalah alim min ulama ahli sunnah. Kemudian wa huwa aqrabu ila kaunihi muhadditsan minhu faqihan. Atau kama qala, artinya beliau ini lebih kuat sisi ilmu hadisnya daripada sisi fikihnya. Nah, sebagian orang menganggap ini sebagai bentuk kritikan kepada sosok Syekh Al-Albani. Padahal tidak ada kritikan dalam kata-kata ini. Karena seseorang biasa saja ketika dia lebih menguasai salah satu disiplin ilmu dibanding disiplin ilmu yang lain, itu tidak menunjukkan bahwa dia buruk atau tidak faham disiplin ilmu yang lain ya. Namun Allah membukakan bagi Syekh Al-Albani pintu hadis yang tidak dibukakan bagi ulama-ulama yang hidup di masanya. Dan ketika ini kita balik, misalnya Syekh Ibn Utsaimin aqrab ila kaunihi faqihan min kaunihi muhadditsan. Ibn Utsaimin rahimahullahu taala lebih menonjol
dari sisi fikihnya daripada dari sisi ilmu hadisnya. Apakah berarti beliau bukan orang yang faham hadis sama sekali? Tidak. Ya. Jadi memang itu ada takhusus atau ada spesialisasi yang Syekh Al-Albani lebih menonjol dalam bidang itu dibandingkan bidang lainnya. Ya. Nah, nas ucapannya Syekh Ibn Utsaimin adalah Al-Albani rahimahullah alimun muhaddithun faqih. Lihat, alimun muhaddithun faqih. Alim, ahli hadis dan juga ahli fikih. Wa in kana muhaddithan aqwa minhu faqiha. Walaupun sosok beliau sebagai muhaddits itu lebih menonjol daripada beliau sebagai ahli fikih. Tentunya kalau kita baca redaksi ini dari awal sampai akhir, tidak ada celaan. Tidak ada maksud dari Syekh Ibn Utsaimin bahwa beliau ini lemah dalam sisi fikih. Tidak. Dan salah satu yang menunjukkan bahwa beliau ini adalah orang yang cukup kuat dalam sisi fikih adalah kitab beliau Sifat Salat Nabi. Minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Ya. Bagaimana sifat salat Nabi sejak beliau takbir hingga beliau mengucap salam seakan-akan engkau menyaksikan Nabi sedang salat. Di situ banyak sekali beliau menghadirkan dalil-dalil syar'i dan istimbat dan mengambil faedah-faedah fikih di balik hadis-hadis tersebut. Demikian juga kitab beliau Tahdzirus Sajid an ittikhadil kuburi masajid. Tahdzir, peringatan bagi orang yang salat atau orang muslim yang salat, yang sujud, dari menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Di situ juga beliau menghadirkan banyak sekali hadis-hadis dan beliau beristimbat. Demikian juga jilbabul mar'atil muslimah. Beliau membahas tentang definisi jilbab yang syar'i dari berbagai macam sisinya, dan beliau sebutkan syarat-syarat hijab yang syar'i. Ini menunjukkan bagaimana kemampuan beliau dalam istimbatul ahkam. Ya. Kitab beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah wa Syai'in min Fiqhiha. Judulnya pun seperti itu. Silsilah hadis-hadis yang sahih dengan sedikit pembahasan tentang sisi fikihnya. Nah, ini semua menunjukkan dan bukti-bukti ilmiah bahwasanya beliau adalah seorang faqih. Bahkan Syekh Ali Hasan mengatakan beliau ini tak hanya menulis kitab hadis. Ada ribuan kajian yang beliau sampaikan sepanjang hidupnya. Yang masanya mencapai sekitar 50 tahun. Beliau mendakwahkan Islam dan berdiskusi, menjawab berbagai macam pertanyaan, dan mayoritas pertanyaan, sebagian besar pertanyaan itu adalah berkaitan dengan fikih. Bukan pertanyaan berkaitan dengan hadis. Ya. Dalam Silsilatul Huda wan Nur, ya. Silsilatul Huda wan Nur itu banyak sekali beliau berdiskusi dengan masyarakat sekitar, membahas masalah-masalah fikih dan juga masalah-masalah akidah. Ya, karena fikih ini bukan hanya berkaitan dengan hukum halal haram, bukan, tapi memahami masalah-masalah akidah juga bagian dari fiqh. Ya. Al-fiqh syar'an huwa al-fahmud daqiq lid-din. Nah, itu sisi pertama yang dituduhkan kepada Syekh Al-Albani, dan jawabannya saya ringkas lagi. Pertama, bahwa mereka yang mengatakan beliau ini laisa bifaqih, jika mereka berpegang dengan ucapan Syekh Ibn Utsaimin, maka jelas ucapan itu tidak pada tempatnya. Karena Syekh Ibn Utsaimin mengatakan alim, Al-Albani alimun muhaddithun faqih wa in kana muhaddithan aqwa minhu faqiha. Ini menjelaskan bahwa beliau lebih menonjol dalam bidang fikih, dalam bidang hadis daripada di bidang fikih. Dan ini pun jika kita balik, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin lebih menonjol dalam bidang ini dibandingkan bidang lainnya. Sama. Kemudian kitab-kitab karya beliau
banyak yang berbicara dari segi fikih. Seperti apa tadi? Sifat salat Nabi. Kemudian tahdhirus sajid an ittikhadir kubur masajid. Kemudian jilbabul mar'ah al-muslimah. Bahkan silsilah al-ahadits as-sahihah wa syai'un min fiqhiha. Kemudian yang ketiga, beliau juga memiliki ribuan ceramah-ceramah yang di situ ada fatwa-fatwa, ada tanya jawab yang kebanyakan berkaitan dengan masalah fikih. Ya. Jadi ini menunjukkan keahlian beliau dalam bab al-fiqh. Dan tuduhan ini ternyata bukan tuduhan baru. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pun dituduh dengan tuduhan yang serupa. Ya. Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali, salah seorang ulama Hambali yang karyanya banyak sekali. Beliau mengatakan, katabtu bi unmulayya hataini 800 mujallad. Dengan kedua jariku ini aku telah menulis 800 jilid. Jilid di sini bukan jilid tebal-tebal, bukan ya. Tapi semacam apa ya? Nah, misalnya ini ini biasanya terdiri dari kumpulan bendel-bendel kecil-kecil. Nah, itu mujalad segitu kira-kira. Jadi cukup banyak lah karya ilmiahnya Ibnu Aqil ini, salah satu ulama dari mazhab Hambali. Nah, beliau membantah tuduhan orang-orang terhadap Al-Imam Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunnah wal jamaah, yang dia katakan wa min ajibi ma tasma'uhu an haula'il ahdathil juhal. Ini kata Ibnu Aqil. Di antara perkataan yang aneh bin ajaib yang kau dengar dari orang-orang yang masih belia dan jahil itu adalah annahum yaqulun Ahmad laysa bifaqih lakinnahu muhaddits. Ahmad ini bukan orang yang ahli lah dalam masalah fikih. Dia cuma pandai hadis saja. Wa hadza ghayatul jahl. Ini adalah puncak daripada kebodohan. Li'annahu qad khurrija anhu ikhtiyaratun banaha 'ala al-ahadits binaan la ya'rifuhu aktsaruhum. Kenapa ada orang-orang yang mengatakan Imam Ahmad nih tak begitu pandai dalam masalah fikih? Hanya karena beliau memiliki pendapat-pendapat khusus yang itu beliau dasarkan dari sejumlah hadis yang tidak mereka fahami. Mereka tidak faham maksud dari hadis-hadis yang menjadi dasar daripada Imam Ahmad untuk berhujjah. Sehingga beliau memiliki pendapat yang bersendirian dalam hal ini. Tidak ada mungkin di antara imam yang 4 hanya beliau yang berpendapat seperti ini. Dan demikian pula yang terjadi dengan Asy-Syaikh Al-Albani. Wa qad kharaja anhu min daqiqil fiqhi ma laysa narahu li ahadin minhum. Ibnu Aqil melanjutkan, padahal beliau memfatwakan beberapa fatwa yang sangat mendalam tentang ilmu fikih. Yang fatwa sedalam ini tidak kami jumpai pada mereka-mereka yang mengkritik beliau itu. Mereka yang mengkritik ini tak bisa menjelaskan dengan penjelasan yang sedetil Imam Ahmad. Wanfarada bima sallamuhu lahu minal hifz. Beliau pun menjadi orang satu-satunya yang diakui kekuatan hafalannya oleh mereka-mereka yang mengkritik. Ya. Artinya Imam Ahmad punya kelebihan yang mereka tak memilikinya, yaitu kekuatan hafalan. Jadi hatta fuqaha di masa beliau ataupun setelah beliau mengakui keluasan ilmunya Imam Ahmad. Wa syarakahum wa rubbama zada ala kibarihim. Bahkan Imam Ahmad ini selain beliau unggul dalam segi hafalan, beliau juga punya keunggulan dari segi pemahaman fikih yang itu setara dengan sebagian fuqaha, bahkan melebihi sebagian kibarul fuqaha.
Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan Ahmad imamun fi sab'ah. Ini Asy-Syafi'i, imam min a'immatil fuqaha, mengatakan Ahmad ibn Hanbal imam fi sab'ah. Beliau adalah imam dalam 7 hal. Imamun fil Quran, fil tafsir, wa fil hadith, wa fil fiqh, wa fil sunnah, wa fil zuhd, dan terakhir wa fil faqr. Ya, imam dalam masalah tafsir, imam dalam fikih, imam dalam hadis, imam dalam akidah ahlus sunnah, imam dalam masalah zuhud, saya lupa yang keenam, dan yang terakhir imam dalam kefakiran. Ya, tokoh dalam 7 hal yang itu merupakan keistimewaan. Nah, jadi Asy-Syaikh Al-Albani pun bukanlah yang pertama dikatakan muhaddits wa laysa bifaqih, ya. Baik, dan jawabannya juga sudah kita ketahui dari penjelasan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Tuduhan yang kedua yang berkaitan dengan ilmu hadis itu sendiri, ya. Nah, ini ada salah satu tokoh, ya mungkin dikatakan dia cukup mengerti dah dalam bidang ilmu hadis, namun akidahnya dia Sufi, Maturidi, Asy'ari. Nah, ketika sudah ada perbedaan masalah akidah, biasanya objektivitas itu hilang. Ketika mengkritik, tidak lagi mengkritik secara ilmiah. Namanya adalah Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Ya, Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari ini salah satu tokoh di Maghrib, ya, di Maroko. Ketika dia mengatakan tentang Syekh Al-Albani, di sini saya kutipkan pendapatnya Ahmad bin Siddiq. Sebentar. Intinya beliau mengakui di awal bahwa Al-Albani ini adalah belajar ilmu hadis fa'atqanahu jiddan jiddan. Ya, kata Al-Ghumari fa'atqanahu jiddan jiddan. Ini adalah pujian bahwasanya beliau ini sangat mutqin dalam ilmu hadis. Cuma saya sedang cari ini. Apa namanya? Namun ketika dia berbicara tentang akidahnya, Syekh Al-Albani lakinnahu ala aqidatil wahhabiyah, khabithun nafs, dia katakan seperti itu, jahat ini karena dia mengikuti akidahnya Wahabi. Nah, jadi kalau sudah bicara dengan orang yang berseberangan secara ideologi, banyak orang yang tidak lagi objektif dalam menilai, ya. Masuk di situ kebencian atau permusuhan pribadi, persaingan pribadi, sehingga tidak lagi penilaiannya itu didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya ilmiah. Di antara tuduhan yang dituduhkan juga kepada beliau adalah manhaj yang beliau ikuti ini manhaj yang mutaakhirin. Beliau tidak sejalan dengan manhajnya al-mutaqaddimin. Ya, dan ini mulai marak disebarkan mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu, ya. Marak orang menghembuskan isu bahwa ilmu hadis yang berkembang hari ini adalah ilmu hadis yang berbeda jalannya dengan para ulama salaf terlebih dahulu, seperti zaman Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Daruqutni, Ibn Ma'in dan yang semisalnya.
Jadi basic teori yang digunakan oleh Ibnu Hajar dan orang-orang yang mengikuti kitab-kitab yang disusun oleh Ibnu Hajar dalam ilmu mustalah itu sudah berbeda. Tidak lagi sejalan dengan manhajnya al-mutaqaddimin. Nah, tapi yang anehnya mereka yang membagi menjadi dua ini, mereka tidak pernah belajar kepada mutaqaddimin. Ya kan? Mereka tak pernah belajar dari mutaqaddimin, mereka semuanya belajar dari mutaakhirin. Mereka belajar dari Muqaddimah Ibnu Salah. Ya, karena kitab hadis yang paling lengkap, yang pertama-tama dikumpulkan secara lengkap dan kemudian menjadi rujukan semua kitab-kitab mustalah yang muncul setelahnya adalah Muqaddimah Ibnu Salah. Ya. Makanya beliau dijuluki sebagai Syekhul Mustalah. Ibnu Salah Syekhul Mustalah. Ya. Tokohnya ilmu mustalah. Bukan berarti ilmu mustalah baru muncul di masa beliau, bukan. Tapi belum sedemikian terumuskan secara indah dalam sebuah kitab. Ya. Jadi beliaulah yang pertama kali merumuskan anwa' ulumul hadis. Ya. Kemudian dari situ muncul tambahan-tambahan. Ya, ada an-nukat ala Ibn Salah. Ada lagi takrib. Ada dinazam oleh Al-Iraqi dalam Alfiyahnya, dinazam oleh As-Suyuti, disyarah dan seterusnya. Jadi mereka-mereka yang mengatakan Syekh Al-Albani ini tidak mengikuti manhajnya mutaqaddimin tapi jalan dengan manhaj mutaakhirin, sejatinya mereka sendiri tidak pernah belajar dari mutaqaddimin. Mereka adalah hasil pendidikan dari kitab-kitabnya mutaakhirin. Ya. Kemudian ada salah satu tokoh mereka ketika berdebat dengan salah satu ulama yang ulama ini mendebat dengan cara yang sangat sederhana sekali. Dia mengatakan kita tidak boleh lagi mengikuti pendapatnya mutaakhirin. Kita harus kembali kepada pendapatnya mutaqaddimin karena pendapat mereka itu lebih tepat, lebih selamat. Kita tidak permasalahkan kalau mutaqaddimin itu lebih menguasai ilmu hadis. Itu kita sepakat. Mereka lebih luas hafalannya pun ini fakta, sepakat kita. Yang jadi masalah adalah klaim mereka bahwa ada perbedaan metodologi antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Nah, ini yang bahaya. Karena klaim ini jika diterima, maka ilmu hadis yang sudah terumuskan sejak beratus-ratus tahun, sejak zaman Ibnu Salah dan seterusnya, itu menjadi diragukan lagi. Maka kuliatul hadis pun tak usah dilanjutkan, tutup saja tuh kuliatul hadis. Ya, kajian-kajian ilmu mustalah tak perlu dilanjutkan, karena itu mutaakhirin semua. Ya. Nah, cara membantah syubhat ini mudah. Dengan kita tanya balik. Siapa yang pertama kali mengatakan bahwa kita tak boleh lagi mengikuti manhajnya mutaakhirin? Fulan huwa minal mutaakhirin. Maka kita tinggalkan pendapat dia. Ya. Dia pun mutaakhir karena tak ada satupun dari mutaqaddim yang mengatakan seperti itu. Ya, justru ketika kita teliti secara mendalam apa yang dijelaskan dalam ilmu mustalah bahwa hadis itu ada yang derajatnya hasan, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bagaimana hadis sahih itu terbagi menjadi dua, ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, dan sahih li ghairihi ini adalah hasan li dzatihi yang ta'addada turuquhu. Kemudian hasan itu terbagi juga hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi artinya adalah hadis-hadis yang dhaif, yang banyak jumlahnya dan saling memperkuat. Ada yang namanya hadis mungkar, ada yang namanya hadis batil. Ini semua ada kaitan dengan penjelasan para ulama mutaqaddimin. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga berjalan dengan manhaj tersebut ketika beliau mentakhrij.
Adapun hasil dari ijtihad, tak ada masalah berbeda. Ya. Ketika beliau berijtihad kemudian menyimpulkan bahwa hadis ini dhaif, sedangkan ulama At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Berarti beliau menyelisih mutaqaddim. Nah, mustalah hasannya At-Tirmidzi berbeda dengan hasan yang sudah dibagukan oleh ilmu mustalah. Karena istilah itu bisa mengalami apa? Perubahan. Bisa meluas, bisa menyempit. At-Tirmidzi rahimahullah ketika mengatakan hadithun hasan, itu berbeda dengan hadis hasan dalam kitab-kitab mustalah. Itu istilah khusus Imam At-Tirmidzi. Dan beliau jelaskan. Syarat-syaratnya apa? Beliau jelaskan. Yaitu di bagian akhir daripada sunan beliau, Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan alla yakuna fi isnadihi man yuttaham wa alla yakuna syadzan wa an yurwa min ghairi wajhin huwa al-hadithu al-hasanu indana. Apabila dalam sanad hadis itu tidak dijumpai perawi yang muttaham, tersangka berdusta. Itu syarat pertama. Dan yang kedua, hadisnya tidak syadz. Tidak menyelisihi yang lebih sahih daripadanya. Dan yang ketiga, yurwa min ghairi wajh. Artinya ada jalur lain. Tidak satu-satunya jalur. Itulah hadis yang kami katakan sebagai hadis hasan. Tayyib, di mana syarat ittisalus sanad? Tidak beliau persyaratkan di sini. Di mana syarat adalatur ruwah? Tidak beliau persyaratkan juga. Menurut beliau tidak harus sanadnya itu bersambung untuk menjadi hadis yang hasan. Tidak harus para perawi-perawinya itu thiqat atau soduq. Tidak harus para perawinya ini memiliki hafalan yang cukup baik, tidak. Jadi syaratnya At-Tirmidzi ini sangat longgar. Jadi ketika beliau menghasankan, memang ini istilah khusus beliau. Sebagaimana Al-Hakim ketika mensahihkan sesuatu, ini tidak menjadi hadis yang benar-benar sahih menurut mayoritas ahlul hadis. Sehingga ketika ada perbedaan hukum antara ulama-ulama yang mentakhrij hadis dengan metode yang sudah baku, metode yang sudah disahkan dalam ilmu mustalah, dengan di-compare dengan penilaian ulama-ulama yang istilah mereka masih sifatnya istilah khusus, ya. Maka ini adalah perbandingan yang tidak pas. Ada juga sebagian ulama yang tidak membedakan antara hadis yang sahih dengan yang hasan. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Bahkan banyak ulama-ulama mutaqaddimin, mereka tidak membagi hadis menjadi 3, cukup 2, sahih wa dhaif. Hasan masuk dalam kategori sahih. Mereka tidak menggunakan istilah hasan. Nah, jadi kalau dikatakan hadza haditsun sahih, itu bisa jadi maknanya adalah hasan. Ketika kita nilai dengan definisi hadis yang sudah baku, dengan mustalah atau istilah-istilah yang sudah baku. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang terkadang menyebabkan seseorang itu menuduh bahwa Syekh Al-Albani ataupun yang lainnya itu menyelisihi manhajnya mutaqaddimin. Ya, di antara tuduhan mereka juga adalah seperti ketika An-Nasa'i rahimahullah, pertama-tama beliau menyusun kitab As-Sunan Al-Kubra. Ya, As-Sunan Al-Kubra yang jumlah hadisnya lebih banyak daripada Sunan Nasa'i yang populer itu. Ketika disodorkan itu kepada salah seorang pemerintah, penguasa di masanya, ditanya beliau, "Akullu ma fihi sahih?" Apakah semua yang ada di sini sahih, benar hadisnya? Tidak. Terus beliau diminta, kalau begitu tolong pilihkan yang sahih-sahih. Ya, pilihkan yang sahih-sahih, pisahkan dari yang tidak. Maka beliau pun menyusun As-Sunan As-Sughra,
Yang nama lainnya adalah Al-Mujtaba, pilihan artinya, yang dikenal dengan Sunan An-Nasa'i. Nah, dari riwayat ini mereka menyimpulkan berarti semua hadis yang ada dalam Sunan Sughra telah disahihkan oleh An-Nasai. Ketika ada Al-Albani misalnya atau yang lain mengatakan ini sanadnya dhaif, dia telah menyelisihi kesimpulannya An-Nasai. Nah, ini juga tidak ilmiah. Karena ini pun juga terjadi dalam Sahih Imam Muslim. Terjadi dalam Sahihul Bukhari. Ada sebagian hadis yang menurut Al-Bukhari itu sahih. Menurut Muslim itu sahih. Tapi menurut ulama yang lain, belum tentu. Ini hasil ijtihad. Nah, ketika kita ingin menghukumi sesuatu, jangan kita menghukumi dari kasus-kasus yang sedikit ditemukan. Misal nih, ada 4.000, ada 5.000 hadis dalam Sunan An-Nasa'i. Berapa yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani? Apa alasan beliau mendhaifkan? Apakah beliau orang yang pertama mendhaifkan? Atau ada sebelum beliau di antara ulama yang juga mendhaifkan? Ketika sudah ada yang mendhaifkan, kenapa beliau yang dihujat? Beliau bukan orang yang pertama. Nah, jadi ini seringkali tidak detail, tidak dakik, tidak ilmiah. Intinya mereka yang mengatakan bahwa beliau mengikuti manhajnya mutaakhirin dan mutaakhirin itu berbeda dengan mutaqaddimin, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bisa membuktikan tuduhan tersebut. Adapun perbedaan ijtihad itu hal yang wajar. Dalam semua disiplin ilmu sudah biasa para ulama itu berbeda pendapat. Ya, bukan hanya dalam ilmu syar'i, dalam ilmu dunia pun kita banyak. Ada menurut teori atom, menurut fulan, teori ini menurut fulan, ada perbedaan, teori ini menurut fulan perbedaan. Biasa saja, tidak ada masalah. Masing-masing berijtihad. Ya. Kalau kita hendak menilai, kita baca hujjah masing-masing. Mana yang lebih kuat hujjahnya, Anda ikuti itu. Tidak ada masalah. Syekh Albani salah mungkin dalam menilai 100 hadis. Dari berapa ribu hadis yang beliau hukumi. Puluhan ribu hadis yang beliau hukumi. Salah 100 kali, tak ada artinya lah. Ya. Baik. Tuduhan yang ketiga adalah berkaitan dengan akidah. Nah, yang akidah ini di antaranya adalah beliau dituduh berakidah murji'ah. Kenapa? Ada beberapa alasan. Di antaranya beliau pernah mengatakan bahwa iman itu qaulun wa tasdiqun bil qalb. Wal a'mal syartu kamalil iman. Ya, amalan itu adalah syarat sempurnanya iman. Dan beliau dikatakan tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Salah satu tuduhan itu didasarkan kepada pendapat beliau bahwa orang yang meninggalkan salat tidak dianggap kafir. Nah, bagaimana kita mendudukkan tuduhan-tuduhan ini? Pertama, kita meyakini ya bahwa Syekh Al-Albani sebagaimana ulama-ulama ahli sunnah yang lain itu tidak maksum. Ini tak ada khilaf ya. Yang maksum cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kesepakatan umat beliau itu maksum. Kalau mereka sepakat, tidak mungkin mereka bersepakat pada kesesatan. Adapun person-personnya, maka tidak ada yang maksum. Ya. Jadi kalau kita ingin membela, kita pun membela secara ilmiah, tidak membela secara membabi buta, membela secara ta'assub, fanatik, tidak. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah adalah ulama yang terkadang juga salah. Beliau tidak maksum. Namun ketika kita ingin membicara apakah benar beliau ini memiliki keyakinan murji'ah. Pertama, murji'ah itu apa? Murji'ah itu adalah orang yang mengatakan bahwa amal itu bukan bagian dari iman. Arja'al amal an musammal iman. Arja'a ay akhraja, akhara. Mengeluarkan amal
dari definisi iman. Jadi iman itu tidak ada kaitan dengan amal. Amal seseorang tidak ada pengaruh sedikit pun terhadap imannya. Mau dia bermaksiat sebesar apapun, selama tidak keluar dari Islam, tidak murtad, maka imannya seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Ya, iman Jibril wa Mikail sama. Itu kata Murji'ah. Tayyib, kira-kira mungkinkah Syekh Albani berpendapat seperti itu? Mustahil. Mustahil. Ya. Tayyib. Nah, bukti ilmiah beliau tidak berakidah Murji'ah dalam mendefinisikan iman ada dalam ta'liq beliau terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nah, Al-Aqidah At-Tahawiyah itu ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi. Nah, ada kritikan sedikit pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah ini karena penulisnya bermadhab Hanafi dan yang terkenal menyelisihi ahli sunnah dalam bab definisi iman ini adalah fuqaha al-ahnaf. Makanya ada istilah murji'atul fuqaha. Walaupun mereka tidak seperti murji'ah yang asli itu, mereka ada perbedaan dengan ahli sunnah dalam mendefinisikan iman. Nah, Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan wal imanu huwal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Iman itu adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dalam hati. Beliau tak sebutkan amal. Tak sebutkan amal di sini. Maka allaqa alaihi Syekh Al-Albani. Beliau memberikan catatan kaki pada definisinya At-Tahawi ini. Padahal beliau pun juga asal usulnya dari mazhab Hanafi. Syekh Al-Albani itu mazhabnya Hanafi. Beliau dari Albania, dari sebuah negara di Yugoslavia sana, dan di sana mazhabnya mazhab Hanafi. Mada qal hadza madhhabul hanafiyyati wal maturidiyah. Ini adalah madhabnya Ahnaf, Hanafiyah, dan juga madhabnya orang-orang yang akidahnya Maturidiyah. Khilafan lis salaf wa jamaahiril a'immah. Berbeda dengan akidah salaf. Berbeda dengan akidahnya para mayoritas imamnya kaum muslimin. Kamalik wa Syafi'i wa Ahmad wal Auza'i wa ghairihim. Berbeda dengan definisi iman menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i dan yang lainnya. Fa inna haula zadu 'ala al-iqrari wat tasdiq al-'amala bil arkan. Mereka tadi, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i dan yang lainnya itu menambah syarat yang ketiga. Selain ikrar dengan lisan, pembenaran dalam hati, ada pengamalan dengan anggota badan. Itu baru namanya iman. Walaysal khilafu bainal madhhabaini ikhtilafan suriyan. Perbedaan antara dua madhab ini, madhabnya salaf dan jumhurul a'immah dengan madhab Hanafiyah dan Maturidiyah dalam mendefinisikan iman ini bukan khilaf yang suri. Bukan khilaf-khilaf yang majaz, bukan. Tapi ini khilafnya hakiki. Sebagian ulama mengatakan khilafnya kita dengan murji'atul fuqaha itu hanya majaz saja, tidak hakiki. Tidak, itu khilafnya khilaf hakiki kata Syekh Al-Albani. Kama dhahaba ilaihi asy-syarih. Asy-syarih di sini maksudnya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Karena Ibnu Abil Izz Al-Hanafi itu mensyarah akidah Tahawiyah. Nah, beliau mengatakan khilaf kami dengan salaf itu cuman khilaf istilahnya suri, itu hanya tampilan saja khilaf. Hakikatnya tak khilaf. Beliau tak sependapat dengan Ibnu Abil Izz. Tidak seperti yang dijelaskan oleh Asy-Syarih, maksudnya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala, bihujjati annahum jami'an ittafaqu ala anna murtakibal kabirah la yakhruju 'anil iman. Alasannya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi menganggap bahwa perbedaan antara murji'atul fuqaha dengan madhab salaf dalam mendefinisikan iman ini adalah perbedaan tampilan. Kenapa? Karena mereka semua sepakat. Mereka semua sepakat bahwa pelaku dosa besar itu tidak dikeluarkan dari Islam. Tetap dia dianggap beriman, memiliki dasar iman.
Satu. Dan pelaku dosa besar itu nasibnya terpulang kepada masyiatullah. In syaa 'adzabahu wa in syaa 'afa anhu. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab pelaku dosa besar, atau Allah berkenan mengampuni, Allah akan ampuni. Fa inna hadzal ittifaq wa in kana sahihan. Nah, ini komentar beliau. Walaupun kesepakatan antara Hanafiyah dengan Salaf dalam bab iman ini memang benar seperti itu, tapi Al-Hanafiyah law kanu ghaira mukhalifina lil jamahir mukhalafatan haqiqiyatan fi inkarihim anna al-amala minal iman, seandainya mereka tidak benar-benar berbeda dengan jumhur, lattafaqu ma'ahum ala anna al-imana yazidu wa yanqus. Harusnya mereka juga mengatakan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Mereka tak mengatakan begitu. Al-imanu tasdiqun bil al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Tidak mengatakan yazid wa yanqus. Wa anna ziyadatahu bit ta'ah wa naqsahu bil ma'siyah. Mereka harusnya akan mengatakan iman bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Padahal dalil-dalil yang mengatakan ini demikian banyak dalam kitab Allah maupun dalam sunnah Rasulullah. Walakin al-Hanafiyah asarru 'ala al-qawli bi khilafi tilkal adillatis sarihah fi ziyadati wan nuqsan. Tapi tetap saja ulama-ulama Hanafiyah, murji'atul fuqaha dari kalangan Hanafiyah ini, tetap mereka bersikukuh dengan pendapat mereka bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Mereka tetap menyelisihi dalil yang sekian banyaknya. Bahkan mereka berusaha menakwilkan dalil-dalil yang ada. Ya. Wa takallafu fi ta'wiliha takallufan zahiran bal batilan. Ya. Dzakara asy-syarih numudajan minha. Bahkan Ibnu Abil Is menukil contoh bagaimana ulama Hanafiyah itu menakwilkan dalil-dalil tentang ziyadatul iman wan nuqsan. Di antaranya adalah Abil Mu'in An-Nasafi yang mengkritik kesahihan hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Karena ini jelas ini membantah secara tegas sekali bahwasanya iman itu tak bisa bertambah, tak bisa berkurang. Jelas sekali. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Jadi dia bukan satu hal saja, bukan. Dia banyak cabang. Berkurang sebagian cabang tidak berarti hilang itu iman. A'laha, ada cabang yang paling tinggi. Jelas ini menunjukkan adanya tafadhul, adanya level yang berbeda. A'laha qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Jadi ucapan bagian dari iman. Wa adnaha, yang paling rendah. Berarti ada level lain yang berbeda kedudukannya. Ada tafadhul jelas di sini. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Amal. Jelas-jelas Nabi mencontohkan menyingkirkan gangguan yang itu merupakan amal sebagai bagian dari iman. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Malu itu juga salah satu cabang dari keimanan. Dan kita tahu malu itu ada kaitan dengan hati, ada kaitan juga dengan gerak-gerik kita. Dengan tutur kata kita, dengan perbuatan kita. Karena orang yang punya rasa malu, dia tidak akan berbuat yang tercela. Ya. Jelas ini ada amalan, ada etikot juga di situ. Bagaimana dikatakan iman itu tidak ada kaitan dengan amal? Nah, apa yang mereka lakukan terhadap hadis ini? Mereka takwil, bahkan mereka mengingkari kesahihan hadis ini. Padahal hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Semua ulama berdalil dengan hadis ini. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Muslim juga dalam sahihnya. Ya. Tayyib. Jadi jelas, Syekh Albani tidak mungkin berakidah murji'ah, sedangkan beliau mendebat Ibnu Abil Is Al-Hanafi yang mengatakan bahwa perbedaan antara madhab salaf dengan madhab Hanafiyah hanya perbedaan tampilan. Beliau katakan ini perbedaannya hakiki, bukan tampilan saja. Ya.
Taib. Dan ta'liq beliau masih panjang sebetulnya. Ya. Beliau pun juga mentahqiq banyak kitab-kitab akidah salaf. Seperti Al-Iman yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Ya, tahqiqnya Syekh Al-Albani. Kemudian juga As-Sunnah li Ibni Abi Asim. Beliau takhrij hadis-hadisnya. Ya, ada yang namanya Zilalul Jannah fi takhrij As-Sunnah. Kemudian termasuk akidah Tahawiyah juga beliau ta'liq. Beliau berikan catatan-catatan kaki yang menunjukkan bahwa beliau ini berakidah seperti akidah Ahlus Sunnah. Adapun beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, al-mas'alah fiha khilaf baina Ahlus Sunnah. Karena permasalahan ini bukan permasalahan yang disepakati oleh Ahlus Sunnah. Ada tafsilnya. Kenapa dia tidak sholat? Ada yang mentafsil seperti ini. Apakah karena dia mengingkari wajibnya sholat? Kalau karena dia mengingkari wajib sholat, maka tidak ada yang berbeda pendapat. Orang yang mengingkari wajibnya sholat, kafir. Bil ijma. Tapi sekedar tidak sholat ya. Ada kemungkinan dia malas. Ada kemungkinan dia mengingkari wajibnya sholat. Ya. Nah, kita tidak bisa tahu sebelum kita bertanya kepada orang yang bersangkutan. Kalau dia tidak sholat pun masih terbagi dua. Tidak sholatnya ini, misalnya dalam 5 waktu, dia lebih banyak tidak sholatnya, ataukah lebih banyak sholatnya? Kalau dia lebih banyak tidak sholatnya, sebagian ulama mengatakan dia sebagai tarikus sholah. Masuk kategori tarik as-sholah. Jadi definisi al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholah faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, maka kafirlah dia. Apakah meninggalkan di sini maknanya meninggalkan 1 dari 5 waktu? Ada yang mengatakan begitu. Apakah maknanya meninggalkan sebagian besar waktu 3 kali sholat? Ada yang mengatakan begitu. Apakah meninggalkan tidak pernah sholat sama sekali? Juga ada yang mengatakan begitu. Ya, ada yang memaknai ini artinya tidak pernah sholat sama sekali. Itu namanya tarikus sholat. Berarti kalau kita ikuti pendapat ini, yang meninggalkan 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau kadang sehari sholat, 2 hari sholat, sehari tak sholat, itu masih belum dikategorikan sebagai tarik as-sholah. Karena menurut mereka yang mengatakan tarikus sholah, itu semua sholat tidak pernah dia kerjakan, berarti yang kafir hanya yang seperti itu. Tapi bagi yang mengatakan cukup 1 waktu sholat dia tinggalkan dengan sengaja tanpa udzur dia kafir, ya maka akan berbeda lagi, ya. Atau mereka yang mempersyaratkan kalau dia tinggalkan karena malas, bukan karena mengingkari wajibnya, maka dia tidak kafir. Berarti harus ditanya terlebih dahulu, Anda kenapa tidak sholat? Apakah Anda mengira sholat tidak wajib? Kalau dikatakan iya, menurut saya sholat 5 waktu tidak wajib. Nah, barulah ini berlaku hukum takfir. Jadi beliau tidak keluar dari khilaf yang ada di kalangan internal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu kira-kira beberapa tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh Al-Albani. Dan terkait irja ini banyak sekali tulisan-tulisan, di antaranya tulisan Syekhuna Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, judulnya apa itu judulnya ya, sebentar. Ada kitab khusus yang ditulis oleh guru kami, namanya Tabri'atul Imamil Muhaddits min Qaulil Murji'atil Muhdats. Ya, Tabri'atul Imam Al-Muhaddits min Qaulil Murji'atil Muhdats. Ini karya Syekhuna Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Dan saya pernah baca sedikit buku itu. Di awal-awal beliau kutipkan pendapat sejumlah a'immatus sunnah. Siapa yang mengatakan al-imanu yazid qaulun wa amal yazidu wa yanqus faqad kharaja minal irja'i min awwalihi ila akhirih.
Siapapun yang mengatakan iman itu adalah ucapan dan juga amalan, bisa bertambah, bisa berkurang, berarti dia telah merdeka dari Murji'ah secara 100%. Keluar dari irja dari awal sampai akhir. Tidak mungkin itu Murji'ah bisa dikompromikan dengan pendapat iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan jelas sekali ta'liq beliau di situ menunjukkan bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Baik. Adapun permasalahan perbedaan penilaian dalam masalah hadis, beliau mensahihkan, yang lain mendhaifkan, ada ijtihadi. Ya. Itu ijtihadi. Beliau pernah ditanya di salah satu muqaddimah silsilah sahihah beliau, saya lupa jilid yang keberapa. Ditanya, "Ya Syekh, apakah benar engkau mendhaifkan sejumlah hadis yang ada dalam Sahih Muslim? Kalau itu benar, pendapat siapa yang kami ikuti? Pendapat engkau ataukah pendapatnya Imam Muslim?" Jawabnya Syekh Al-Albani, itu benar. Tapi saya bukanlah orang yang pertama kali mendhaifkannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa as-sahihan, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim itu fil jumlah, secara garis besar, mayoritas hadis-hadisnya dianggap sahih. Hanya ada beberapa gelintir hadis. Hadis yang sudah diketahui mana-mana hadis itu sudah diketahui. Itu masih diperdebatkan oleh sebagian ulama. Sejak zaman dahulu ya, sudah ada yang mempermasalahkan. Contohnya adalah Imam Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni rahimahullah sampai mengumpulkan sejumlah hadis dan beliau kasih judul dengan At-Tatabbu' wal Ilzamat. Ya, beliau runut satu persatu hadis-hadis yang ada dalam As-Sahihain, beliau kritisi. Tapi beliau adalah seorang imam mujtahid juga. Ya, ada juga Ibnu Ammar Asy-Syahid juga mengkritisi sebagian hadis dalam Sahih Muslim. Dan ada juga ulama-ulama lain, dan mereka ini hadis-hadis yang mereka kritisi ini hanya itu-itu saja. Berarti selain hadis yang dikritisi tidak ada masalah bagi mereka. Ijma', semua ulama tidak mempermasalahkan selain hadis-hadis yang dikritisi oleh ahlu sunnah, dan itu sudah zaman dahulu. Nah, Al-Albani rahimahullah tidak keluar dari kritikan para ulama itu. Jadi tak ada masalah. Beliau bukan yang pertama kali mengkritiki. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ada orang baru datang. Tiba-tiba hadis yang tidak pernah dikritisi oleh para ulama, dia kritisi. Nah, ini pasti dia batil. Pasti dia sesat. Karena apa? Karena ini sudah ada ijma'. Mereka sudah sepakat, yang lain-lain tak ada masalah. Kenapa sekarang Anda permasalahkan? Anda menyelisih ijma'nya para ulama. Nah, jadi beliau mengatakan, saya bukanlah orang yang pertama kali mempermasalahkan beberapa hadis dalam Sahih Muslim. Karena sebelum saya ada Ali ibn al-Madini misalnya. Beliau ditanya tentang hadis Allah menciptakan bumi dalam 7 hari. Khalaqallahu al-arda yaumas sabt. Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Intinya hadis itu ada dalam Sahih Muslim, tapi oleh Ibnul Madini beliau lemahkan hadis itu. Ini adalah khilaf di antara orang-orang yang memang ahli ijtihad. Nah, terus bagaimana sikap kita ya Syekh Al-Albani ketika kita mendapati ada penilaianmu yang berbeda dengan penilaian para ulama? Kata beliau, kalau engkau seorang orang yang awam, tak ngerti ilmu hadis, ya, tidak punya basic ilmu untuk memahami alasan hadis ini disahihkan atau hadis ini didhaifkan, maka engkau cukup taklid kepada orang yang kau yakini lebih berilmu. Kira-kira siapa yang lebih berilmu, Al-Albani atau Imam Muslim? Jelas Imam Muslim. Sudah kau ikuti aja. Sahih menurut Muslim, khalas, kau tutup mata. Sudah, tidak usah banyak-banyak tanya-tanya lagi, sudah. Sahih Imam Muslim, khalas. Ya, terima saja itu. Tapi kalau engkau seorang talib ilm, seorang penuntut ilmu yang mengerti basic ilmu hadis, engkau bisa menelaah mana yang hujahnya lebih kuat.
antara yang menganggap itu sahih ataukah yang menganggap itu bermasalah. Nah, kau baca dulu hujah masing-masing. Kalau menurutmu hujahnya Imam Muslim lebih kuat, tetaplah kau ikuti madhab beliau. Tapi kalau menurutmu hujahnya Al-Albani lebih kuat, silakan ikuti pendapatnya Al-Albani. Ya, atau kamu adalah seorang mujtahid, kamu tak perlu lagi taklid, silahkan teliti sendiri. Ya, silahkan teliti sendiri dan kau bisa simpulkan sendiri mana yang lebih kuat. Ya, jadi sebetulnya itu adalah masalah-masalah ilmiah biasa. Beliau berbeda pandangan, itu biasa seperti perbedaan dalam masalah fikih. Ya, karena ilmu hadis ini bukan ilmu yang rumit sekali ya ikhwah. Banyak faktor untuk melahirkan sebuah kesimpulan. Ya, bahkan kami di Dewan Fatwa, kami juga membahas beberapa hadis. Kami juga dihujat, antum mendhaifkan apa yang disahihkan oleh Syarah Albani. Nah, antum baca dulu lah. Kita bukan orang yang pertama. Sebelum kita pun ada ulama yang mendhaifkan. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita ta'assub juga ini. Tidak benar. Nanti kalau orang mengalahkan antum ini siapa? Orang juga, Albani itu siapa? Sama juga. Tidak ada yang maksum di sini. Yang penting hujahnya bagaimana. Toh masalah itu adalah masalah ijtihadiyah. Berbeda dengan hadis yang tidak pernah dipermasalahkan. Selesai sudah. Tidak boleh kita membahas sesuatu yang memang tidak pernah dipermasalahkan kesahihannya. Nah, kalau itu memang lafadz yang ditambahkan, contohnya, tambahan ini, kana yushiru biha wa yuharrikuha, sahih apakah tidak? Nah, itu ada pembahasan ilmiah di situ. Mereka yang mengatakan sahih alasannya begini, yang tidak mensahihkan alasannya begini. Kita pun teliti ulang. Nah, hasilnya apa? Silahkan yang mau ikut pendapat orang yang meneliti dan mengatakan itu sahih, silahkan. Yang mengatakan itu tidak sahih pun juga tidak ada masalah, karena itu hanya masalah yang sifatnya ijtihadiyah ilmiah. Ya, tidak akan mengeluarkan seseorang daripada manhaj. Ya, jadi perlu kita fahami ini masalah ada kesepakatan atau tidak. Kalau ada kesepakatan, tidak boleh ada pendapat lain di sini. Ikut saja yang sudah ada. Kalau ini masalah tidak ada kesepakatan, ada yang bilang A, ada yang bilang B, mungkin ada yang bilang C, dan semuanya adalah imam ahlus sunnah, maka antum pilih salah satu, tak ada masalah. Ya, tapi jangan pilih yang tidak ada pendapatnya. Ya. Kalau mereka 3 pendapat, salah satu saja. Jangan bikin pendapat keempat. Jangan. Tambah khilaf lagi nih umat ini. Tak sudah khilafnya. Ya, ikuti pendapat yang ada. Salah satu pilih nggak apa-apa. Kalau mereka hanya 2 pendapat, A atau B, antum pilih salah satu, A atau B. Jangan bikin pula pendapat C. Ya. Jadi Imam Ahmad mengatakan, iyyaka an tuhditsa qaulan laisa laka fihi salaf. Jangan sampai engkau menciptakan pendapat baru yang engkau tidak punya salaf, tidak punya pendahulunya. Sebelummu tidak ada yang mengatakan seperti itu. Hati-hati. Ini kemungkinan salahnya besar. Jadi itu mungkin beberapa masalah yang perlu kita cermati tentang apa yang dituduhkan orang-orang kepada Syekh Al-Albani, dan sekali lagi tidak perlu kita ambil pusing dengan semua tuduhan dari semua kalangan, cukup kita bahas yang ilmiah saja. Ya. Yang ilmiah pun juga kita dudukkan dengan lapang dada, bukan dengan ta'assub. Tidak dibenarkan kita ta'assub kepada seseorang, ya, sehingga apapun yang difatwakan atau yang dia sebutkan pasti harus benar, dan yang mengkritik harus salah. Bukan seperti itu manhaj Ahlus Sunnah, tapi proporsional. Kullun yu'khadh min qawlihi wa yurad. Siapapun boleh diterima pendapatnya, boleh juga ditolak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ketika menerima dengan alasan ilmiah, dengan dalil. Ketika menolak pun juga menggunakan dalil. Wallahu taala alam.